A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Tentunya setelah nikmat iman, Islam, dan ihsan, maka nikmat umur dan sehat yang Allah berikan sampai pagi ini merupakan kenikmatan yang sejatinya wajib kita syukuri, dan kita berharap semoga hadirnya kita beriktikaf dan thalabul ilmi menjadi bagian dari upaya kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa selawat beserta salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada teladan, kepada junjungan, kekasih kita semua, orang yang kita harapkan syafaat, pertolongan, dan bantuan beliau kelak di akhirat, yaitu Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita umatnya yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita uraikan pada pagi ini yaitu bab ke-44, ya, beradab kepada ulama dan tokoh masyarakat. Bab ini cukup padat, ya. Setidaknya ada 12 hadis yang akan kita uraikan, ya, semoga waktunya cukup ya untuk kita uraikan ke-12 hadis pada bab ini. Yang pertama, beliau mengutip Quran surah Az-Zumar ayat 9, ya, ayat yang menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang berilmu, ya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa memang sejatinya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berilmu karena mereka perlu mengilmui setiap ibadah yang mereka lakukan. Karena ibadah kita, Bapak Ibu sekalian, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak didasari ilmu. Karena kita biasa mendasari seluruh amal kita dengan ilmu, maka memang orang-orang beriman itu insya Allah diberikan pemahaman dalam hal ilmu. Makanya Nabi bersabda, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, maka akan dimudahkan jalan untuknya memahami agama. Ya. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar bahwa kita perlu mengilmui setiap amal-amal kita. Makanya Nabi bersabda pada hadis Imam Muslim, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya, jadi menuntut ilmu itu kewajiban. Bukan semata-mata kita punya waktu luang kemudian belajar ngaji, enggak. Tapi memang kita menjalankan perintah agama Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kemudian memperhatikan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, maka perhatian yang sama pun perlu kita berikan kepada ilmu. Ya. Hadis yang pertama dari Abu Mas'ud, ya, Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Ini sahabat Nabi yang menghadiri perang Badar. Jadi rata-rata para sahabat Nabi yang hadir pada perang Badar itu pada nama mereka ada Al-Badri, gitu ya. Jadi ini diantara lakop pemuliaan kepada para sahabat yang hadir pada perang Badar. Ya. Yang hadir pada perang Badar itu bukanlah sahabat-sahabat sembarangan. Ya. Jadi mereka orang-orang pilihan, ya, dari 300 sahabat itu mereka rata-rata adalah min kibar as-sahabah. Jadi di antara
sahabat-sahabat Nabi yang senior, ya, yang pertama kali masuk Islam dan yang membersamai perjuangan dakwah Nabi sejak di kota Mekah. Gitu. Beliau mengatakan bahwa Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi hendaknya yang menjadi imam suatu kaum, ya, di sini konteksnya adalah imam sholat, hendaknya aqra'. Aqra' ini artinya orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Seperti bacaan imam tadi, ya, Masya Allah. Maka begitu memang idealnya, ya, bahwa kita itu dipimpin oleh orang yang punya kapasitas, ya, orang yang punya kemampuan. Ya. Maka dalam ibadah sholat saja kita sudah terbiasa memilih pemimpin yang terbaik, ya terlebih-lebih dalam urusan kehidupan dunia. Gitu. Jadi memilih pemimpin yang berkualitas. Gitu. Kata Nabi, hendaknya suatu kaum itu dipimpin oleh suatu kaum dipimpin sholatnya oleh orang yang lebih banyak pemahamannya terhadap Al-Quran. Ya, dalam hadis yang lain nanti Nabi mengatakan, kalau mereka misalnya sama kemampuannya, maka yang lebih banyak pemahamannya terhadap hadis. Apakah banyak hafalan hadisnya, lebih banyak lebih paham terhadap hadisnya. Nanti kalau mereka sama, ada beberapa ketentuan-ketentuan tambahan agar kita bisa memilih imam yang terbaik setiap kali sholat. Gitu. Ya, ini ideal, ya. Walaupun memang kadang-kala kita tidak selalu bisa ideal, gitu, ya. Ini mungkin beberapa ikhwah akhwat bertanya, Ustadz gimana nih kalau imamnya, kalau kita dipimpin sholat oleh imam yang bacaan Qur'annya buruk sekali, gitu, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan apakah kita tetap bertahan atau mufaraqah, meninggalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ulama menjelaskan, gitu, ya, bahwa kesalahan bacaan Qur'an itu kan setidaknya ada dua. Ya. Yang pertama, al-lahnu al-jali, ya. Jadi kesalahan pelafalan huruf atau ayat yang fatal, gitu, ya. Bisa merubah ayat, bisa merubah makna, bisa merubah harokat, gitu, ya. Nah, ini kalau sudah sampai pada level ini, ya, terutama pada bacaan Al-Fatihahnya. Kalau pada bacaan surah karena dia sunnah, beberapa ulama masih menyarankan kita bertahan. Jika memang bertahan itu lebih maslahat. Karena bimbang juga nanti kalau tiba-tiba 3 sop meninggalkan imam, gitu, ya. Nah, ini kan jadi fitnah di masyarakat. Nah, jadi fitnah di masyarakat, tiba-tiba kabur atau keluar jamaahnya, gitu, ya. Maka kita perlu tahu bahwa dalam sholat itu ada rukun, ya. Apabila tidak terpenuhi maka dia batal sebenarnya sholat. Jadi tidak sah. Tapi ada hal-hal yang sunnah yang kita bisa tolerir, gitu, ya, yang bisa kita maafkan. Nah, di antara hal yang dimaafkan itu adalah di antaranya bacaan surah. Ya, bacaan surah Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama dia sunnah min sunanis salat. Sunat salat, gitu. Jadi tidak wajib. Kalaupun dia tidak baca surah tetap sah salatnya. Maka dalam kondisi ini, ya, kita harus melihat melihat keadaannya. Jika memang yang terjadi kesalahannya adalah pada bacaan Al-Fatihah, maka kita boleh mufaraqah, meninggalkan, cari jamaah yang terdekat atau masjid yang terdekat yang bacaan Al-Fatihahnya baik, gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya yang mungkin kesalahannya pada bacaan surah, maka kita dianjurkan untuk tetap bertahan. Ini terutama kalau kita ada di masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat, ya, yang boleh jadi setiap peristiwanya akan direkam oleh masyarakat yang lain, maka bimbang kalau kita mufaraqah menimbulkan fitnah. Nah, ini jadi subhanallah, ada pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan yang perlu kita perhatikan, gitu, ya. Jadi itu lahan al-jali. Ada yang kedua, lahnul khafi, ya. Lahnul khafi ini kata para ulama diantaranya adalah pelafalan beberapa huruf, ya, bukan semua, tapi beberapa huruf yang tidak memenuhi kriteria. Ya, ini contoh misalnya kan dipengaruhi oleh latar belakang suku. Mohon maaf, ya. Misalnya warga Sunda misalnya. Itu kan umumnya membaca fa-nya tidak istiqna, gitu, ya. Jadi tidak betul-betul sempurna, gitu. Kalau orang Sumatera misalnya, ya, itu
pada huruf H-nya tidak sempurna gitu ya. Kalau orang Jawa pada huruf D-nya ya, begitu ya. Jadi ada medoknya gitu ya. Nah, kalau kesalahannya pada pelafalan huruf-huruf tertentu, ulama masih memberikan toleransi gitu. Jadi kalau hanya pada satu atau dua huruf saja, ini lahnu al-khafi ya, kesalahan pelafalan yang tersembunyi gitu. Atau misalnya dia bacaan hurufnya sudah benar tapi tidak betul-betul sempurna gitu. Ya misalnya bacaan ainnya gitu ya. Sudah ain ya, tapi belum sampai pada level yang ideal gitu. Nah, ini di antara yang disebut sebagai lahan al-khafi gitu. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang umumnya tidak merubah makna dan tidak merubah arti. Nah, ini masuk kategori lahan khafi, itu dimaafkan. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan imam seperti itu ya kita timbang aja, dia masuk kategori lahan khafi atau lahan jali ya. Dan perlu juga kita timbang dia pada rukun sholat atau pada sunnah-sunnah sholat. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita melihat pada kesalahan saja, tapi tidak melihat kemudian aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan oleh seorang muslim gitu. Baik, kita lanjut hadisnya. Kata Nabi, hendaknya kaum itu dipimpin sholatnya oleh orang yang lebih faham tentang Al-Quran atau yang lebih menguasai bacaan Al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau mereka punya kapasitas yang sama dalam bidang Quran, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling faham terhadap sunnah Nabi. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kan kita kadang-kala nggak kenal gitu. Kalau Nabi dan para sahabat mereka tahu karena mereka biasa berkenalan ya. Jadi biasa ta'aruf ya, itu setiap waktu. Jadi mereka tahu kapasitas sahabatnya. Oh, kamu ini sudah hafal Quran 10 juz. Ini sudah hafal hadis 100 hadis gitu. Jadi mereka tahu gitu ya. Nah, di kita kan tradisi seperti ini kan tidak terlalu banyak dibicarakan sehingga kebanyakan kita nggak tahu kapasitas jamaahnya gitu. Ya. Itu yang pertama, dan yang kedua ya kita budaya timurnya tinggi sekali gitu ya, budaya sungkannya gitu. Padahal memang seharusnya kalau dia memang berkapasitas, dia harus ke depan. Dia harus ke depan. Maka nanti dalam beberapa hadis Nabi yang akan kita baca, itu sahabat sudah tahu di mana mereka bakal berdiri. Ya, apakah di belakang Nabi, di sebelah kanan Nabi, sebelah kiri, atau di mana? Jadi mereka udah tahu. Jadi Nabi sudah menyusun ya susunan sholat setiap para sahabat. Nah, itu ya. Nah, ini terutama sekali kalau memang mereka datangnya bersamaan. Tapi kalau yang datang kadang telat ya tetap di belakang juga gitu. Ya, jadi secara umum para sahabat Nabi itu mereka sudah tahu di mana posisi mereka dan mereka selalu menempati posisi di dalam ibadah sholat. Fa in kanu fi sunnati sawa, kata Nabi, kalau dalam hal sunnah mereka sama kapasitasnya, fa aqdamuhum hijratan, maka pilih siapa yang lebih dulu hijrah. Nah, jadi intinya keberpihakan serta keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka hijrahnya bareng-bareng, ya karena Bapak Ibu sekalian, hijrah di gelombang pertama itu lebih berat. Karena berhadapan dengan musyrikin Mekah, ya bisa kehilangan nyawa, kehilangan harta. Dulu orang-orang musyrikin Mekah, kalau mereka tidak bisa menahan ada orang yang hijrah, itu mereka memberi syarat. Kalau wanitanya, orang tuanya adalah tinggal di kota Mekah, maka tidak boleh dibawa ke Madinah, harus tinggal di kota Mekah. Yang kedua, kalau mereka punya harta, hartanya seluruhnya harus ditinggal di kota Mekah. Gitu. Makanya para sahabat di gelombang pertama itu meninggalkan, ya, walaupun berat, meninggalkan istri, meninggalkan harta. Ini yang nanti menjadi motivasi mengapa terjadi perang Badar. Jadi perang Badar itu upaya Nabi dan kaum muslimin untuk merebut kembali harta mereka. Jadi bukan merampok seperti yang disuarakan oleh beberapa orientalis bahwa Nabi yang memulai, yang menyulut peperangan Badar. Enggak. Jadi kan kita tahu bahwa Nabi keluar ke Badar itu dalam rangka menghadang kafilah dagang Abi Sufyan. Dan Nabi tahu itu yang dibawa berdagang semua harta umat Islam.
Maka Nabi ingin mengambil kembali harta itu, ya. Nah, tapi qadarullah, ya, peristiwa atau rencana penghadangan berubah menjadi peperangan, dan peperangan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kehendak Nabi semata-mata, Allah yang memerintahkan Nabi dan kaum muslimin berperang atau memerangi musyrikin Mekah gitu. Nah, ini hal-hal yang kita perlu tahu ya dari fakta-fakta sirah. Selanjutnya, kalau mereka kemudian sama-sama hijrahnya, ya, fa'aqdamuhum sinnan, maka yang paling berusia, yang paling tua di antara mereka, gitu ya. Kemudian wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang itu menjadi imam, ya, di wilayah orang lain. Nah, jadi nggak boleh misalnya kita pendatang gitu ya, tiba-tiba menggeser posisi imam rawatib, nggak boleh. Karena imam rawatib atau imam tetap, ya, itu punya kekuasaan atau otoritas di masjidnya. Maka nggak boleh kemudian pendatang itu sealim apapun kemudian sewenang-wenang menggantikan posisi imam. Karena Nabi memerintahkan itu, tidak boleh kita menjadi imam sholat di luar ataupun di tempat orang lain. Gitu. Beda kalau misalnya di di stasiun itu kan nggak ada imamnya gitu ya. Nah, jadi jangan juga main dorong-dorong aja, akhirnya nggak sholat subuh gitu ya, atau nggak sholat nggak jadi sholat karena saling dorong aja. Ya. Tapi kalau masjid yang sudah ada imamnya, maka kita perlu mendapat sinyal dari imam dulu. Kalau imamnya mempersilakan, baru boleh. Bapak Ibu sekalian, saya pernah dampingi Syekh Dr. Ikrimah Said Sabri, ini mantan mufti Palestina, gitu. Ya. Dulu di Jawa Barat beliau ada sekitar 3 minggu ya. Itu beliau beberapa kali ketika mendatangi masjid di kota Bandung, nggak jadi imam, beliau nggak mau jadi imam. Ya, kata beliau, saya pengen ketemu dengan imam tetap dulu gitu. Kalau imamnya mengizinkan saya, baru saya maju gitu. Ya, padahal waktu itu ada juga beberapa pejabat yang minta beliau jadi imam, beliau nggak mau. Kata beliau, saya ingin ketemu dengan imam rawatibnya. Kalau beliau mengizinkan, baru saya maju. Kalau enggak, kata beliau. Subhanallah. Nah, ini para ulama kita faham betul ya hadis Nabi yang melarang kita menjadi imam di masjid yang itu sudah ada imam tetapnya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih, ya. Dan jangan pula orang itu duduk di tempat kehormatan orang lain kecuali dengan seizinnya. Enggak boleh. Gitu, ya. Nah, dulu misalnya kalau di tradisi orang Arab itu kan mereka ada aula pertemuan. Itu memang sudah ada tempat duduk orang-orang tertentu, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Termasuk misalnya kakek Rasul Abdul Muttalib. Itu nggak ada satu orang pun cucu-cucu dan ponakan-ponakannya atau anak-anak yang berani duduk di kursi Abdul Muttalib kecuali Rasulullah SAW. Karena masih anak-anak gitu ya. Beliau duduk di sana, kemudian Abu Jahal pasti orang pertama gitu ya. Nah, itu langsung berdiri, menghardik dan ingin menarik Rasul. Kata Abdul Muttalib, da'hu, biarkan dia. Ya, fa innahu sya'nun azimun fi fil waqt au kama qol. Jadi kata Nabi, kata Abdul Muttalib, anak ini ya dalam pemerhatian saya akan menjadi tokoh besar di masa depan gitu. Subhanallah. Jadi kakek beliau sudah meramalkan itu. Ya, dengan pengalaman-pengalaman yang beliau alami juga bersama dengan anaknya ya Abdullah bin Abdul Muttalib yang memang termasuk ya orang-orang yang bertauhid dan yang beriman ya di kota Mekah pada ketika itu ya. Makanya mauqif Ahlus Sunnah atau jumhur para ulama mengatakan orang tua Nabi beriman. Orang tua Nabi min ahlil fatrah, dan keduanya insya Allah ditempatkan Allah di surga. Gitu, ya. Ada sebagian kecil para ulama yang kemudian memahami bahwa orang tua Nabi tempatnya di neraka, gitu ya. Seperti mana satu ketika ada sahabat Nabi bertanya tentang ayahnya yang non Muslim. Ya, kata Nabi, abi wa abuka finnar. Gitu. Jadi ayahku dan ayahmu di neraka. Gitu. Hadis ini Bapak Ibu sekalian, ulama tidak memperdebatkannya, gitu ya. Persoalannya apakah yang Nabi maksudkan itu adalah ayahnya atau bukan. Nah, itu ulama berbeda pendapat.
jumhur ulama atau mayoritas para ulama Ahlus Sunnah mengatakan bahwa yang Nabi maksudkan pada konteks hadis tadi adalah pamannya. Ya, karena Bapak Ibu orang Arab ketika ayahnya meninggal dunia, maka paman-paman mereka menjadi ayah. Jadi mereka manggil paman ini bukan ammu, bukan paman tapi abi. Jadi Nabi itu biasa memanggil paman-paman beliau dengan panggilan atau sapaan ayah. Maka yang dipahami oleh para ulama bahwa yang Nabi maksudkan pada hadis tadi adalah paman. Jadi ayahmu dan pamanku di neraka. Gitu kira-kira. Gitu ya. Mengapa ada pemahaman seperti ini? Karena Nabi mengatakan bahwa setiap nabi dan rasul itu lahir dari keluarga pilihan. Lahir dari keluarga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin ya kemudian kita mengatakan bahwa orang tua Nabi di neraka, padahal Nabi mengatakan setiap Nabi dan Rasul lahir dari keluarga pilihan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini luar biasa para ulama ketika memahami sebuah hadis. Gitu. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah manakibana fis shalah wa yaqul, kata beliau Nabi biasanya sebelum salat itu akan menyentuh pundak-pundak kami seraya berkata istau, luruskan sop, ya, wala takhtalifu, jangan berbantah-bantahan, ya, fatakhtalifa qulubukum, karena maka hati kalian pun akan berbantah-bantahan. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berdiri di belakangku orang berilmu, kata Nabi. Ya. Thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang dekat dengan kapasitas mereka dan dekat dengan kapasitas mereka. Gitu. Jadi subhanallah. Jadi sudah ada susunannya. Siapa yang di belakang Nabi, siapa yang di kanan, di kiri, kanan, kiri, begitu. Ya. Nah, jadi seharusnya beginilah Bapak Ibu sekalian sop salat kita. Jadi yang menjadi imam adalah orang terbaik di antara kita bacaannya dan diikuti oleh orang-orang yang mendekati dengan kemampuan mereka. Gitu ya. Nah, jadi hapunten ya. Jadi ini perlu juga kita ilmui. Betul Nabi mengatakan sop. Kalaulah umat Islam tahu kemuliaan dan fadilat sop pertama, ya, maka mereka akan berlomba-lomba dan siap untuk diundi, kata Nabi, untuk mendapatkan sop yang pertama, gitu. Ya, tetapi tentu kemudian kita perlu meningkatkan kapasitas diri agar memang kita layak, ya, berada di belakang imam, begitu ya. Ini diantara hal-hal penting yang perlu kita kombinasikan. Bukan tidak boleh kita berlomba, boleh, ya, tetapi bagaimana kita kemudian mengkombinasikan keinginan kita untuk ada di sop yang pertama itu dengan upaya meningkatkan kapasitas diri kita, gitu. Biar layak itu. Kan nanti kalau tiba-tiba imam batal, siapa yang menggantikan? Kalau kan nggak mungkin antum mundur semua gitu ya. Pasti harus ada yang maju gitu. Maka yang di belakang imam harus paham betul. Ini termasuk yang akhwat. Kalau misalnya di satu tempat sholatnya akhwat atau muslimah semua kan perlu tahu juga gitu ya. Jadi kalau imamnya batal dia harus tahu apa yang perlu dia lakukan gitu. Ya tiba-tiba ketika sujud imam nggak ada gitu ya. Jangan panik, harus tahu apa yang perlu dilakukan gitu. Ya ini fikih imamah. Kemudian kata Nabi dalam hadis ini summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian berbaris atau berjejerlah setelah itu orang-orang yang dekat dengan kapasitas mereka. Ini hadis yang kedua. Okay. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat Nabi itu ada yang bernama Abu Mas'ud, ada yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi kita perlu bedakan ya. Kalau Abu Mas'ud nama aslinya Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr. Ya. Nah, ini kalau Abdullah bin Mas'ud ini diantara sahabat Nabi yang paling banyak merawikan hadis. Beliau berkata bahwa Nabi bersabda, liyani ya, minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa haisyatil aswaq, ya.
Nah, jadi menegaskan hadis yang kedua tadi, namun ada tambahan pada bagian yang terakhir kata Nabi, janganlah kalian bercampur seperti orang di pasar. Jadi campur baur aja, nggak jelas gitu ya. Ini siapa yang berilmu, siapa yang tidak berilmu gitu ya. Itu harus kata Nabi, sejatinya memang kita tahu betul komposisi dan kapasitas umat Islam yang hadir saat sholat. Sehingga kita bisa menempatkan orang-orang terbaik pada posnya. Jadi subhanallah, Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menempatkan orang pada posisinya. Jika dalam sholat aja kita udah terbiasa, maka akan terbiasa pula nanti ketika ada di antara antum yang bakal jadi presiden gitu ya. Ini jadi tokoh-tokoh masyarakat harus tahu itu ya, bahwa kita perlu tahu komposisi masyarakat kita dan menempatkan mereka sesuai dengan posisinya gitu. Hadis yang keempat dari Abu Yahya ya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Abu Muhammad Sahal bin Abi Haytham ya. Al-Ansari, beliau berkata, intalaqa Abdullah ibnu Sahal wa Muhaisa ibnu Mas'ud ila Khaybar ya. Satu ketika Abdullah bin Sahal ya, ini bersama dengan Muhaisah itu berangkat ke Khaybar. Jadi Khaybar ini sebuah nama kota, dulu pernah ditempati oleh orang-orang Yahudi ya. Maka nanti ada istilahnya Yahudi Khaybar. Itu mereka tinggal dulu di Khaybar ya. Tapi karena mereka berkhianat ya, mereka diusir oleh Nabi dan tidak lagi tinggal di Madinah. Wahya yauma idzin sulhun ya, ketika itu ya, kata perawi hadis ini bahwa antara beberapa orang sahabat itu dengan penduduk Khaybar ya, ada perjanjian damai ya, tidak saling menyerang, tidak saling memusuhi. Fatafarraqa ya, kemudian kedua orang itu berpisah. Fa'ata Muhaisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan ya. Kemudian setelah berpisah, setelah itu Muhaisah mendatangi Abdullah bin Sahal yang dalam kondisi berlumuran darah. Jadi ditikam atau ditusuk ya oleh seseorang, datang dengan kondisi berlumuran darah dan dia meninggal. Gitu ya. Ketika beliau meninggal ya, pada fanahu, kemudian dia pun diurus jenazahnya dan dikuburkan. Summa qudimal Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhaisah wa Huwaisah Ibnu Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lantas kemudian keduanya mendatangi Nabi ya. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam faqal ya. Kemudian Abdurrahman ini di antara sahabat yang masih muda. Ya. Jadi ingin menjelaskan atau ingin menceritakan kepada Nabi peristiwa pembunuhan tadi. Karena dia muda, apa kata Nabi? Kabir, tolong yang tua berbicara. Tolong yang tua berbicara. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam pertemuan-pertemuan, dalam majelis-majelis, dalam rapat-rapat kita perlu memuliakan orang yang lebih tua. Seperti mana yang Nabi ajarkan ketika Abdurrahman mau berbicara. Kata Nabi, kabir. Ya. Nah, kabir ini kalimat lama ya, jadi bahasa Arab klasik gitu ya. Memang kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab hari ini, kabir itu apa artinya? Bertakbirlah atau besarkanlah gitu ya. Nah, jadi kabir. Wa huwa ahdath al-qaum fasakata ya. Maka mendengar itu Abdurrahman langsung diam. Tahu dia bahwa dia masih muda. Ya, tolong yang bicara itu yang lebih tua, yang lebih berumur ya. Fatakallama faqal atahlifuna wa tastahiquna qatilakum wa dzakara tamamal hadits ya. Kemudian diceritakanlah peristiwa pembunuhan itu dan Nabi menyelesaikan masalahnya. Nah, poin yang bisa kita ambil pada hadis yang keempat ini Bapak Ibu sekalian, penting kita memuliakan dan mengutamakan yang lebih tua. Seperti mana Nabi juga memperlakukan sahabat beliau yang lebih tua itu dibanding yang lain. Ya, meskipun kita tidak boleh juga ya memandang rendah, memandang sebelah mata pada yang muda, nggak boleh. Ya. Karena boleh jadi yang lebih muda, berilmu, lebih soleh gitu ya. Dan ini juga pernah terjadi pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, Bapak Ibu sekalian, beliau pernah membawa Abdullah bin Abbas remaja. Nah, gitu ya. Waktu itu dia masih remaja gitu ya. Belum terkenal, belum kesohor Abdullah bin Abbas ya, seperti saat ini.
Dia masih remaja, masih muda. Nabi bawa ke pertemuan sahabat-sahabat Nabi yang senior. Oh, subhanallah. Ini kibar, ya, baik Islamnya, baik ilmunya, baik pengalamannya gitu ya. Datang, maka beberapa nama mendelik-delik gitu ya. Jadi apa namanya, mulai meremehkan Abdullah bin Abbas remaja ini. Siapa ini anak muda ini? Datang ke majelis senior-senior gitu ya. Jadi apa, dan mereka juga memandang apa seperti ingin menunjukkan kepada Umar, tidak layak kamu membawa anak apa namanya, anak bau kencur ini gitu ya, anak ingusan ini ke majelis ini gitu. Umar tahu ada beberapa sahabat ya yang ya mereka mulia tapi juga mereka manusia. Kemudian Umar tahu keadaan itu, maka Umar tetap membawa Abdullah bin Abbas ke tengah. Kemudian Umar bertanya kepada para sahabat Nabi yang senior, "Wahai sahabatku, apa pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nabi Umar nanya, "Apa pendapat kalian tentang ayat ini? Ya, tentang surah ini?" Kata sahabat, surah itu turun. Nah, jadi belajar menceritakan asbabun nuzulnya. Surah ini turun ketika peristiwa pembebasan kota Mekah. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam dan kepada Nabi, sehingga sehingga musyrikin Mekah masuk Islam berbondong-bondong. Ya, maka beristighfarlah kepada Allah dan pujilah Dia. Gitu. Ya, itu jawaban para sahabat. Semuanya begitu, jawabannya sama. Kemudian kata Umar, "Wahai Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang surah ini?" Nah, jadi setelah nanya kepada sahabat Nabi yang senior, Umar nanya kepada Abdullah bin Abbas remaja, "Apa pendapatmu tentang surah ini?" Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Kata beliau, surah ini adalah tanda dekatnya ajal Nabi. Tanda dekatnya ajal Nabi. Jadi tafsirnya beda. Beda dengan pemahaman umum para sahabat. Maka apa kata Umar? "Aku pun memahami seperti mana yang engkau pahami, wahai Abdullah bin Abbas." Subhanallah. Jadi Umar ingin mengatakan kepada para sahabat yang lain, meskipun dia muda, ya, masih kecil gitu ya, tetapi beliau berilmu. Gitu. Jadi perlu juga kita memuliakan, menghormati orang muda, gitu ya. Nah, namun kemudian bagaimana kita mengkombinasikan dengan hadis-hadis Nabi ini adalah ketika adab-adab itu yang perlu selalu kita utamakan. Jadi kalau masih ada orang tua, kita persilakan orang tua. Jadi yang muda mempersilakan yang tua. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, kata beliau, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma' baina rajulaini min qatala Uhudin yakni fil qabr." Jadi Nabi ketika peristiwa pengebumian, ya, syuhada perang Uhud, gitu ya. Itu banyak yang dikubur satu kubur berdua. Satu kubur berdua, ya. Tsumma yaqul, dan setiap kali ada yang dikubur berdua, Nabi akan mengatakan, "Ayyuhuma aktsar akhdan lil Qur'an." Itu siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Di antara kedua ini, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Kata Nabi, ya. Fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Kalau sudah diberitahu, maka Nabi meminta tolong yang lebih banyak bacaan Qur'annya dikubur lebih dulu. Jadi dikuburkan, disimpan dulu di liang lahat pertama kali, baru nyusul yang lain. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, ulama menyimpulkan bahkan dalam proses pemulasaraan, pengebumian, kita perlu mendahulukan orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Gitu. Ya, ini cara kita memuliakan mereka karena Allah memuliakan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu pengetahuan. Hadis yang keenam dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda, "Arani fil manami atasawwaku bisiwakin, faja'ani rajulani ahaduhum akbar minal akhar, fanawaltu siwak al-asghar, faqila li kabbir, pada fa'tuhu ilal akbar minha." Ya. Jadi kata Nabi, aku pernah bermimpi. Nabi bermimpi itu wahyu. Ya, walaupun wahyunya tidak semua nanti dicatat dalam Al-Quran.
Beliau bermimpi, dalam mimpi itu beliau sedang menggosok gigi dengan siwak. Ya. Kemudian datanglah dua orang laki-laki kepada beliau, ya. Yang satunya lebih berusia, lebih tua, yang lain masih muda. Kemudian Nabi hendak memberikan siwak itu kepada yang lebih muda. Jadi tadinya Nabi ingin memberi siwak ya kepada yang lebih muda, kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan yang lebih tua di antara keduanya gitu. Nah, ini hadis yang menegaskan kepada kita mendahulukan yang lebih tua. Hadis yang ketujuh dari Abu Musa, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrami dhiwi syaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi wal jafi anhu ikrami dhi sultanil muqsid." Nah, ini penting Bapak sekalian ya. Hadis yang ketujuh, di antara cara kita mengagungkan Allah, kata Nabi, adalah pertama, memuliakan seorang yang sudah beruban. Masya Allah. Ya, ada yang sudah beruban di sini? Udah banyak ya. Maka muliakan mereka. Kata Nabi, di antara cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, memuliakan orang yang sudah beruban. Ya. Yang kedua, memuliakan para penghafal Quran yang tidak bermaksiat secara terang-terangan. Subhanallah. Jadi penghafal Quran ya, ini juga menegaskan jangan sampai Anda bermaksiat, gitu ya. Maka ketika Anda penghafal Quran yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Anda dimuliakan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, muliakan pula penguasa yang adil. Masya Allah. Ya, penguasa yang adil. Nah, jelas ya. Ini di antara cara mengagungkan Allah. Yang pertama, memuliakan orang yang sudah beruban, ya, muslim yang sudah beruban. Yang kedua, penghafal Quran yang tidak bermaksiat terang-terangan. Dan yang ketiga, memuliakan penguasa atau pemimpin yang adil. Hadis ke-8 dari Amr bin Shu'aib. Ya, kata beliau dari ayahnya, dari neneknya. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Subhanallah. Ya, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, yang kecil atau yang lebih muda, dan tidak pula tahu cara menghormati yang lebih tua. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, tidak termasuk golongan kami, ya, orang-orang yang tidak menyayangi yang kecil, yang lebih muda, dan tidak pula menghormati yang tua. Gitu. Hadis ke-9 dari Maimun bin Abi Syabib, ya, rahimahullah, bahwa Ibunda Aisyah mengatakan, marra biha Sa'il, satu ketika Sa'il menjumpai Ibunda Aisyah. Fa'atatu kisrah, ya. Kemudian Ibunda Aisyah memberikannya sepotong roti, ya. Kemudian wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'ah. Kemudian tak lama setelah itu datang pula seorang laki-laki, ya, yang berpenampilan baik, ya, dan terlihat penampilan orang soleh, ya, dari zahirnya. Kemudian fa'akala faqila, ya, fa'aqadathu fa'akala. Kemudian Ibunda Aisyah mempersilakan dia duduk dan menghidangkan makanan. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Ibunda Aisyah pun memuliakan, ya, memuliakan seorang tokoh atau orang berilmu di antara mereka, gitu. Jadi penting, ya, kita mungkin dengan Pak RT, dengan Pak RW, gitu ya. Jadi jangan pernah kemudian kita memandang remeh, ya, posisi apapun di masyarakat, karena mereka diberikan amanah, ya, untuk memimpin, maka kita muliakan mereka. Kemudian ada yang berkomentar, wahai Ibunda, mengapa engkau perlakukan dia seperti itu, gitu ya? Apa kata Ibunda Aisyah? Anzilun nasa manazilahum. Tempatkan seseorang itu pada posisinya. Subhanallah, ya. Nah, jadi tidak boleh kemudian kita berlaku kurang sopan, ya, kepada tokoh-tokoh, ya, kepada orang-orang yang dimuliakan di masyarakat kita, gitu ya. Termasuk mungkin boleh jadi orang yang yang dimuliakan itu mungkin boleh jadi karena posisinya semata-mata, bukan karena kesolehannya, ya. Jadi tetap kemudian kita muliakan.
Kemudian hadis yang ke 10 ya, ini hadisnya agak panjang, saya akan ringkaskan saja. Qadima Uyainah bin Husain bin Hisnin fanazala ala abi akhihi al-Hurri bin Qais. Satu ketika Uyainah bin Hisn tiba dan menginap di rumah saudara sepupunya. Ya, jadi nginap di rumah sepupunya. Wa kana fin nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu, ya. Hur bin Qais ini termasuk sahabat Umar yang dekat. Artinya sahabat-sahabat akrab dan kerabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Dan memang dia termasuk penghafal, ya, penghafal Al-Qur'an. Wa kana al-qurra ashabu majlis Umar wa musyawaratihi, ya. Umar kerap sekali mengajak laki-laki ini datang untuk bermusyawarah. Bapak Ibu sekalian, Umar dan umumnya para sahabat itu tidak bermusyawarah dengan semua orang, ya. Ada orang-orang tertentu yang dia ajak bicara, ajak ngobrol, ya. Maka sahabat tahu bahwa orang-orang itu tentulah orang-orang pilihan, ya, tokoh-tokoh masyarakat. Kuhulan kanu au syubbanan, baik yang sudah tua ataupun yang masih muda, ya. Faqala Uyainah li ibni akhi, maka berkatalah Uyainah kepada sepupunya itu, ya bena akhi laka wajhun inda hadzal amir, ya. Wahai anak saudaraku, engkau punya kedudukan yang baik di hadapan Amirul Mukminin, ya. Maka dari itu mintakanlah izin untukku supaya aku dapat bertemu dengannya. Ya, jadi beliau minta izin untuk bisa bertemu dengan Umar. Lalu Umar mengizinkan. Kemudian Uyainah masuk dan berkata, ya. Jadi Uyainah ini minta izin untuk mengadukan perkara kepada Khalifah Umar. Maka beliau mengatakan kepada Umar, "Wallahi demi Allah, ya, ma tu'tinal jazla, kamu banyak memberi kami, ya, banyak memberi umat Islam, wala tahkum fina bil adl, tapi tidak rata pembagiannya, enggak adil." Gitu, ya. Banyak memberi tapi enggak adil, kata beliau kepada Umar. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar langsung murka, marah, ya. Kemudian ketika marah, laki-laki tadi langsung mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman kepada nabinya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin." Ya. Jadi maafkanlah dan perintahlah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, ya. Jadi laki-laki ini memang di antara orang-orang jahil. Jadi beliau ingin mengatakan, wahai Umar, tidak layak atau tidaklah tepat engkau kemudian murka kepada laki-laki yang pejahil ini, gitu. Ya, wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, gitu, ya. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita bahwa Umar, ya, itu sangat menghormati para penghafal Quran, gitu. Ya, jadi walaupun mungkin kalimatnya pedas, ya, nasihatnya pedas, tapi karena dia penghafal Quran dan membacakan Quran di hadapan Umar langsung reda kemarahannya. Subhanallah, ya. Nah, jadi memang orang Arab itu cepat marah, tapi cepat juga mereka reda kemarahannya, gitu, ya. Ini pengalaman selama beberapa tahun di Mesir begitu. Ya, mereka cepat marahnya, ya, hanya gara-gara tim sepak bolanya kalah tadi malam itu bisa berantem mereka. Ya. Jadi bisa berantem pukul-pukulan itu di bus, ya. Nah, jadi misalnya contoh ada dua tim yang berlaga tadi malam, tim yang lain sedang menceritakan, oh tadi malam saya menang. Terdengar yang lain, Bapak Ibu sekalian, membicarakan skor bola di Mesir termasuk perkara yang diharamkan. Terutama kalau di ruang publik. Kalau Anda tidak mau bonyok, gitu, ya. Kalau Anda tidak mau bonyok. Ya, jadi jangan bicara skor pertandingan. Itu termasuk yang diharamkan, gitu, ya. Ada dua tim di Mesir itu namanya Ahlawi dengan Zamalakawi, gitu, ya. Zamalek dengan Ahli. Ini dua tim bola legend lah, ya, sepanjang sejarah Mesir. Maka ya pasti ada menang kalahnya. Tapi skornya tidak boleh dibicarakan di ruang publik. Kalau Anda tidak mau bonyok. Nah, gitu, ya. Ini rahasia, gitu, ya. Udah, kalau itu jadi cerita antara support antara yang sama-sama supporter tim tertentu aja, ya. Jadi jangan bicara di depan tim yang lain, ya. Nah, itu bisa marah, ya. Itu mereka bisa bergumul, ya. Bisa saling tonjok itu di dalam bus. Mereka tidak peduli dengan penumpang yang lain. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, ketika dibacakan sholawat, itu langsung berhenti mereka. Langsung berhenti berantemnya. Ya, antum baca surah apa aja.
itu serentak mereka berhenti kayak robot gitu. Ya kayak di remote gitu ya, dengan bacaan Quran langsung berhenti mereka. Subhanallah. Nah, ini di antara karakter orang Arab gitu. Ya, jadi mereka cepat marah tapi cepat juga reda kemarahannya. Hadis yang ke-11, hadisnya pendek ya, juga hadis yang terakhir, hadis 11-12. Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulaman, ya. Aku ketika masih kecil di masa Rasul, ini dari Abu Sa'id Samurah bin Jundab, ya. Kata beliau, ketika aku masih kecil di masa Rasul, fakuntu ahfaz anhu fama yamna'uni minal qawli illa an hahuna rijalan hum asannu minni, ya. Kata beliau, aku menghafal banyak riwayat dari beliau, tidak ada yang mencegahku berbicara selain kalau banyaknya orang tua yang hadir di tengah-tengah kami gitu. Jadi begitu para sahabat. Jadi mereka memang terbiasa tidak akan berbicara itu kalau ada orang yang lebih tua gitu. Ya, ini tradisi gitu ya, tradisi para sahabat. Kemudian hadis yang terakhir dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi bersabda, ma akrama syabun syaikhan li sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimuhu inda sinni. Subhanallah. Ya, jadi kata Nabi, Bapak sekalian, tidaklah seorang pemuda, ya, anak muda menghormati yang lebih tua karena usianya, ya, melainkan Allah akan menyiapkan untuknya orang yang akan memuliakan dia ketika dia berusia tua. Subhanallah. Kama tadinu tudan. Seperti mana sikap kita, seperti itulah sikap orang kepada kita gitu. Jadi kalau kita terbiasa memuliakan ya orang yang lebih tua, maka Allah akan menyiapkan untuk kita ya ketika kita sudah berusia yang akan memuliakan kita gitu. Masya Allah. Jadi ini diantara hadis-hadis yang menganjurkan dan menekankan kepada kita untuk menghormati dan memuliakan yang lebih tua atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di antara kita, termasuk ya orang-orang yang berilmu, ya baik dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya, dan pengetahuan agama. Baik, demikian penjelasan 12 hadis tuntas dari bab ke-44 ini. Mangga kita persilakan, mungkin ada pertanyaan baik seputar tema ini ataupun tema hadis secara umum. Dipersilakan, mangga. Ya, mangga Bapak silakan. Ya. Apakah benar bahwa sepanjang orang itu masih berzakat bisa jadi imam? Yang kedua, bagaimana seandainya sholat berjalan, ada orang berilmu datang tahu bahwa dia ilmunya lebih tinggi dibandingkan dengan imam, apakah tetap ikut atau nunggu selesai baru dia salat? Maksudnya imam sholat sedang dilaksanakan? Oke. Imamnya itu ada orang yang berilmu, yang punya ilmu tinggi, Oke. datang, Ya. tahu bahwa imamnya ada ilmunya di bawahnya dia. Oke. Ya, baik. Tadi yang pertama, punten Bapak lupa yang pertama. Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi memang dalam fikih imamah seperti mana penjelasan Syekh Wahbah Zuhaili, ada beberapa persyaratan seorang imam, ya. Meskipun nanti ulama berbeda pendapat siapa yang lebih layak, gitu ya. Contoh dalam madhab Syafi'i, kemudian dalam madhab Hambali, yang lebih utama itu adalah orang berilmu, Qur'annya, hadisnya, ya, pengetahuan agamanya, gitu ya. Kalau Abu Hanifah dan Imam Malik, yang lebih utama itu adalah sultan. Nah, sultan ya, jadi sultan atau pemimpin ya, pemimpin di sebuah negeri itu lebih utama. Karena memang dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki, pemimpin itu harus orang berilmu, harus orang yang bisa mimpin sholat. Maka pemimpin sudah include, sudah all in one, dia punya pengetahuan mimpin sholat, gitu ya. Nah, sementara dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab Hambali, dia tidak dilihat pada jabatannya, tapi dilihat pada kemampuannya. Jadi kalaupun ada sultan atau ada raja atau ada presiden di tempat itu, namun ada yang lebih berilmu, ada ulama, maka ulama lah yang lebih didahulukan. Ya, nah, jadi menggabungkan beberapa hadis Nabi yang memang banyak ya menceritakan tentang syarat menjadi imam. Jadi Bapak Ibu sekalian, umumnya ulama menjelaskan bahwa imam itu pertama dia muslim. Yang kedua laki-laki. Kalau jamaahnya laki-laki atau laki-laki dan perempuan ya, kalau jamaahnya nyampur. Jadi tidak boleh perempuan menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki, sepakat para ulama tanpa ada perbedaan. Gitu ya. Jadi ketika
ada Fatimah Mernisi gitu ya, ini tokoh feminisme dunia yang menyuarakan kesetaraan gender antara laki-laki perempuan. Nah, itu beliau menolak ya marginalisasi kata beliau itu kaum perempuan. Jadi perempuan berhak jadi imam gitu. Ya, tapi ini dibantah karena sejumlah ayat dan hadis menguatkan itu. Jadi ulama sepakat, ijma, konsensus para ulama, wanita tidak boleh menjadi imam kecuali bagi kaum wanita itu boleh. Ya, kalau mereka sama wanita boleh menjadi imam. Tapi kalau ada laki-laki walaupun satu orang, ya maka laki-lakilah yang menjadi imam sholat, gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya ya kalau dia muslim ya dia lah jadi imam, gitu ya. Tapi tidak semata-mata muslimnya, ya. Nah, nanti ada dia akil, berakal, Bapak Ibu. Sepakat para ulama sholat fardu imamnya harus anak yang sudah baligh. Jadi Bapak Ibu kalau lihat video YouTube ada imam anak-anak itu sholat sunnah. Ulama membolehkan. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu sepakat para ulama imamnya harus akil, harus baligh, ya, berakal dan baligh. Laki-laki ditandai dengan mimpi basah, perempuan dengan menstruasi. Ini persyaratan kedua gitu. Yang ketiga tadi intinya dia berilmu, ya, baik Qur'annya, hadisnya dan lain sebagainya gitu. Itu Bapak, ya. Yang kedua, pada saat sholat sudah dilaksanakan, ya, kemudian imam sudah bertugas, ya, maka dia ngikut, kan nggak mungkin dia suruh berhenti, ya, Bapak. Jadi ikut bergabung ya dengan jamaah, kecuali jika memang kemudian sholat belum dilaksanakan, ya, belum dilaksanakan dan imamnya bukan imam rawatib, bukan imam tetap. Kalau imam tetap, sepakat para ulama, walaupun dia lebih berilmu bergabung sebagai makmum. Kalau imamnya tetap gitu ya, imam yang sudah dilantik oleh masjid atau oleh masyarakat gitu, ya. Nah, tapi kalau misalnya bukan imam tetap, ya, maka memang lebih diutamakan adalah orang yang lebih berilmu. Gitu Bapak. Silakan ada yang lain, mangga. Sabul yamin, sabu shimal, silakan kalau ada, mangga. Dari ibu ayo mau nanya. Silakan. Ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Berarti hanya ada dua kemungkinan, paham, yang kedua paham sekali. Insya Allah. Ya, semoga yang kedua ya paham sekali insya Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak sekalian, demikian penjelasan bab ke-44 dari hadis Riyadus Shalihin. Semoga tidak semata-mata pengetahuan tapi juga membuahkan amal, ya. Amin, Allahumma amin. Demikian, insya Allah bertemu lagi di besok subuh ya. Mungkin pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan atau mungkin sebelum terakhir ya. Nanti dilihat hasil sidang isbat ya. Jadi Bapak Ibu sedikit ya, 1 menit. Jadi ru'yah yang dipakai oleh pemerintah itu tidak semata-mata menentukan awal Ramadan, tetapi juga awal Syawal ya. Seperti mana hadis Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Maka nanti hari Ahad sore tim akan melihat hilal. Kalau hilalnya terlihat maka kita puasanya bareng hari Senin. Ya, insya Allah. Hari apa? Lebarannya bareng insya Allah ya. Ya, maaf. Bareng lebarannya tanggal berapa itu? 2 Mei gitu ya. Maaf, 2 Mei maksudnya 1 Syawal ya. 2 Mei 1 Syawal, maka bareng lebarannya. Kalau hilalnya terlihat di Ahad sore. Nah, mungkin ujiannya kalau hilal tidak terlihat lagi, maka seperti mana biasa ikmal bulan Ramadan 30 hari. Maka lanjut hari Senin puasanya gitu ya. Maka barulah nanti hari Selasa ya, baru 1 Syawal gitu. Ini kalau pakai pemerintah ya. Tapi kalau Muhammadiyah kan sudah mengumumkan ya, hari Senin 1 Syawalnya. Jadi ya kita saling menghormati dan saling mentoleransi perbedaan ya. Semoga itu sebagai wawasan singkat saja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.